Chief Investment Officer BPI Danantara Pandu Patria Syahrir mengungkapkan alasan pihaknya menggunakan sebagian dana hasil dividen BUMN untuk membeli surat berharga negara. Langkah ini dilakukan agar Danantara dapat segera memulai investasinya dalam waktu dekat. Maka dipilihlah market yang paling likuid, yakni di pasar surat utang bond market, dan Danantara memutuskan untuk menginvestasikan dananya di public market equity. Menurutnya, SBN merupakan instrumen yang paling aman dan likuid di pasar keuangan domestik saat ini. Dengan menempatkan sebagian dana pada obligasi pemerintah, Danantara dapat segera memperoleh imbal hasil tanpa risiko yang tinggi. Lagi pula, penempatan dividen BUMN di SBN hanya bersifat sementara, tepatnya hanya sampai akhir tahun ini. Menurutnya, Danantara tetap menargetkan diversifikasi portofolio investasi, termasuk ke pasar modal. Namun, untuk masuk ke pasar saham dibutuhkan tingkat likuiditas yang lebih besar agar pergerakan dana lebih efisien. Saat ini, nilai transaksi di pasar saham Indonesia masih relatif rendah dibandingkan negara-negara lain di kawasan. Transaksi di pasar saham Indonesia kini baru sekitar 1 miliar dolar Amerika Serikat per hari, dan itu harus ditingkatkan hingga 5 hingga 8 miliar dolar Amerika Serikat per hari. Oleh karena itu, Pandu menekankan pentingnya pendalaman pasar modal agar ekosistem investasi nasional semakin kuat. Pendalaman ini tidak hanya membantu BUMN atau Danantara dalam mengelola portofolio, tetapi juga memperluas akses pembiayaan jangka panjang bagi sektor swasta. Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengkritik langkah Danantara yang menggunakan sebagian dividen BUMN untuk berinvestasi di SBN. Menurut Purbaya, seharusnya dividen BUMN yang nilainya hampir 90 triliun rupiah dapat digunakan untuk membayar utang kereta cepat, sehingga tidak perlu menggunakan APBN. Menurut Purbaya, Danantara berjanji akan mengurangi porsi dividen BUMN untuk obligasi dan akan lebih banyak menggunakan dividen tersebut untuk proyek-proyek yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, Danantara juga akan mengkaji lagi usulan Purbaya bahwa utang kereta cepat dibayar menggunakan dividen BUMN sebab, di dalam klausul perjanjian pinjaman proyek kereta cepat dengan China Development Bank tidak mengharuskan utang dibayar oleh pemerintah. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.